Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja di sini saya akan meneruskan materi ilmu kalam dari kelompok kelima yang menjelaskan tentang qada dan qadar dalam perspektif ilmu kalam. Jadi definisi qada dan qadar. Qada secara bahasa yaitu berarti ketetapan atau keputusan dalam konteks ilmu kalam. Qada merujuk pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan sejak azali sebelum penciptaan alam semesta. Mengenai segala sesuatu yang akan terjadi, ini meliputi segala peristiwa besar maupun kecil, dari yang bersifat umum hingga yang sangat spesifik. Dalam istilah luas, qada merujuk pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Ini mencakup seluruh peristiwa besar maupun kecil dari penciptaan alam semesta hingga detail kehidupan individu. Qada mencakup segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan alam semesta dan merupakan bagian fundamental dari kemahakuasaannya. Konsep ini menekankan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Qada ini berkaitan erat dengan konsep qadar yang merujuk pada bagaimana ketetapan tersebut diwujudkan dalam realitas. Namun penting untuk diingat bahwa pemahaman tentang qada bervariasi di antara berbagai madhab dalam ilmu kalam, dengan beberapa menekankan aspek penentuan ilahi lebih kuat daripada yang lain. Qadar pada tindakan Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan ketetapannya. Qadar melibatkan proses penciptaan dan pengaturan segala sesuatu sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini mencakup bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjalankan kehendaknya dalam realitas, melibatkan sebab akibat yang telah ditentukannya. Dalam istilah luas, qadar merujuk pada tindakan Allah Subhanahu wa taala dalam mewujudkan ketetapannya. Qada ini mencakup seluruh proses penciptaan dan pengatur alam semesta, termasuk segala peristiwa dan kejadian yang telah di dalamnya. Dan qadar bukan hanya sekedar kejadian, akan tetapi juga mencakup sistem sebab akibat yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ketetapannya. Qadar ini menunjukkan bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala dijalankan dan diwujudkan dalam realitas. Dengan segala keteraturan dan kompleksitasnya, konsep ini menekankan peran Allah Subhanahu wa taala yang aktif dan langsung dalam mengelola alam semesta dan kehidupan manusia. Seperti halnya qadar, pemahaman tentang qadar itu juga bervariasi, di antaranya berbagai madhab dalam ilmu kalam mencerminkan perbedaan penafsiran tentang hubungan antara ketetapan ilahi dan kebebasan manusia. Adapun perbedaan pandangan qada dan qadar dalam ilmu kalam. Nomor 1, Ahlussunnah wal Jamaah. Madhab ini menganut pandangan yang moderat dan seimbang. Mereka mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan segala sesuatu qada, tetapi juga mengakui kebebasan manusia dalam memilih dan bertindak ikhtiar.
Kebebasan manusia bukanlah bertentangan dengan qada dan qadar, melainkan merupakan bagian integral dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 yaitu Jabariyah. Aliran ini berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kebebasan sama sekali, segala sesuatu termasuk perbuatan manusia itu telah ditentukan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 yaitu Qadariyah. Aliran ini berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak dalam bertindak. Perbuatan manusia tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan sepenuhnya berasal dari kehendak manusia sendiri. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.